Duet Vanessa Vanessa is back. Asik. Tapi gak cuma kita berdua, ada juga yang baru pulang nih dari Inggris tapi nggak nonton Inggris main ya. Apa kabar Koci? Baik. Gimana Asik. lihat Ngapain Son? nonton Inggris? Kalau Belanda baru nonton coach ya. Gimana lihat Son nyetak gol di Emirates? Apa? Son itu siapa ya? Ya. Katanya punya cerita tentang Son. Oh, yang kebetulan dapat itu ya, peluang terus cetak gol dia. Iya, 2 gol. Ya, Wah, lagi beruntung lah. Gue itu kan pas di Amsterdam, Belanda lawan Prancis kan. Gue kan punya deket sama KMVB. Gue lagi mikir gue minta tiket tapi pas gue baca 9 pemain cedera. Nggak jadi. Dan Amsterdam lagi dingin-dinginnya kan. Hujan sama dingin. Udahlah nggak usah. Untung gue nggak pergi. Hancur namanya. Jadi gue nggak cuma nonton Arsenal Spurs saja. Arsenal Spurs. Ada kan pas di Roma netizen biasa, coach nggak nonton Mourinho di Roma, udah gila kan? Dia mau nonton Roma. Ada terus Singapura aja ogah ya, Coach? gue kan suka ngobrol kan sama orang-orang lagi. Berapa kan fans Roma? Gue tanya, what do you think about Mourinho? Semua bilang begini. Jelek. Cuma netizen Indonesia aja fansnya Mourinho. Mungkin di depan coach ngomongnya gini ya. Kalau di belakang coach gini. Enggak, emang jelek, emang Roma kan jelek, masuk Champions League aja enggak, padahal udah belanja banyak. Iya. Tapi yang jelas Belanda nih coach. Ya seenggaknya lumayan ya kalau bisa lolos lah ya. Masih ada satu kesempatan. Lolos sudah, lolos hampir lah. Hampir, ntar lagi. Tinggal menang lawan San Marino atau apa. Kalau lolos sih pasti lolos. Cuman ini bukan Belanda. Yang tim utama aja itu mediocre. Apalagi 9 pemain cedera. Oke. Nggak ada Koopmeiners, nggak ada De Ligt, nggak ada De Jong, nggak ada Depay, Gakpo, Gravenberch. Udahlah selesai lah. Nanti kita bahas tentang Belanda ya. Kita masih berbau jeda-jeda internasional ya. Tapi selamat dulu buat timnas Indonesia yang berhasil menang dengan jumlah gol yang sama, 6-0 di Indonesia, 6-0 di Brunei. Yes. Yeay. Akhirnya, tapi tantangan berikutnya sudah ditunggu. Kalau kata Coach Justin itu level Indonesia udah di Asia. Next Irak, ada Filipina, ada Vietnam. Bisa lah. Gue Besar, sih optim. Gue itu agak kesel sama netizen nih sebenarnya. Kemarin itu kan gue sampai rumah itu 12:30 ya. Jam 4 gue sudah harus di studio. Jadi gue live comment. Gue tidur cuma 3 jam. Oke. Kunci rumah gue hilang. Itu PR. Jadi gue nggak bisa masuk apartemen. Gue nggak tahu. Mungkin di salah Ketinggalan di satu Belanda. safe deposit box di salah satu kota yang gue pokoknya hilang. Sampai sekarang gue nggak nemu. Nggak bisa masuk apartemen. Harus tunggu supir mertua gue datang ngambil. Beberes kan gue ngantuk kan. Cuma sempet tidur 30 menit. Jadi apa yang terjadi? Kan kemarin ada sponsor. Jadi main game dulu kan matchnya. Iya. Ngantuk gue. Jadi gue benar-benar capek banget. Dinyinyirin sama netizen loh. Coach ngantuk. Jadi emang berapa kali gue tutup mata gue karena gue benar-benar capek banget. Iya, besok-besok. Let's say 1 jam terakhir lah. Iya. Dalam hati gue, lu nggak tahu diri apa betapa capeknya gue, udah gue ladenin langsung siaran malah dinyinyirin, ngeselin kan itu. Oh, dengerin. Pengen gue tampolin Nah satu-satu. tuh, jebret tim, dengerin tuh. Ya. Dikira Kalau kita robot gitu. Kita Iya. juga manusia 13 jam, 1,5 jam Singapura sini nunggu 2,5 jam lagi. Dan gue bener-bener capek sampai karena ada sponsor, jadi gue paksa lah live commentary. Iya. Tapi itu yang- juga yang- seneng iya, ya. kita Koci seneng. Bisa hadir capek-capek lagi di langsung ke sini loh. Luar biasa ya coach ini. Gokil. Tapi Karena 25 hari pergi puas ya? banyak yang tanya coach Berapa kapan. hari Coach? Berapa hari total? 25. 25. 25. Hampir sebulan. Kan tiap tahun gue selalu begitu Iya, kan. Itu kalau ke Eropa duitnya kalau yang di bawah nggak sedikit. Nah ini bahas tepat Koci kemarin jalan-jalan Inggris ya. Iya. Inggris akhirnya menang lawan Italia dan akhirnya memastikan diri lolos ke Euro 2024. Suasana menurunkan skuad terbaik nih. Tapi kalau Luciano Spalletti bilang kalahan Italia karena kesalahan-kesalahan individual. Ya. Itu Nggak selalu fokus, begitu. Selalu begitu. Tapi kalau dari komposisi pemain kan sebenarnya Italia menurunkan terbaik, Inggris juga terbaik. Apa yang membuat Inggris akhirnya bisa menang pertandingan kemarin, coach? Loh, main di Italia aja Inggris menang. Italia ini kan lagi membangun squad ya, membangun squad dan di sini bahwa kelihatan bahwa Italia 2 kali beruntun nggak ikut Piala Dunia loh. Iya. Iya dong. Ini kan bukan kebetulan. Dan sekarang pun belum tentu lolos. Sekarang belum tentu lolos. Kalau nggak menang lawan Ukraina, Ukraina masih ada 2 match. Bisa aja Italia jadi main playoff. Playoff, Tuh belum tentu lolos. Terakhir lawan Piala Dunia nggak lolos karena playoff kalah kan. Iya. Gue nggak heran karena ya itu
regenerasi Italia kurang kenapa? Karena banyak sekali pemain tua, pemain afkiran yang main di Serie A. Oke. Di mana harusnya dihuni oleh pemain muda. Pemain muda itu butuh jam terbang. Terus kualitas Serie A itu gak sebagus yang orang bilang. Itu karena dulu tahun 90-an luar biasa Serie A, nomor 1 di dunia, gak ada yang ngalahin. Jadi fansnya di Indonesia banyak. Oke. Tapi kita harus realistis. Makanya gue suka bully Milan lah, Juve, Napoli, ngerti nggak? Iya. Bukan karena gue anti Milan sama sekali atau anti sama sekali enggak. Dulu wong trio Belanda main di situ kok, Yes, ya kan? sulit, pasti. Tapi ya gue melihat bahwa ya squad Italia itu gitu-gitu aja, Kayak pas-pasan ya. pas-pasan. Iya. Liganya pas-pasan, imbasnya ke timnas. Karena mayoritas dari pemain timnas main di Italia. Beda timnas Belanda, mayoritas dari pemain intinya timnas Belanda main di luar semua. Jadi mau liganya ancur-ancuran nggak masalah. Oke. Kalau Italia kan mayoritas dari Italia, ya dong. Maka dari itu imbasnya ke timnas. Jadi apa yang terjadi sekarang gue nggak heran. Dan kalau ngomongin soal Italinya, walaupun banyak mayoritas main di Serie A, sekalipun ada yang main keluar itu bukan di level tim yang oke-oke banget. Iya, Kayak contohnya betul. ke Inggris, mainnya di Leeds United, Iya, mainnya kayak di Scamacca. Iya, di West Ham segala macam. Walaupun Tonali, Scamacca akhirnya pindah, tapi kan nggak nemu tim yang cocok sama dia gitu pada akhirnya. Jadi walaupun pemain-pemain ini overseas keluar dari daerah Italinya, tetap aja kualitasnya nggak akan naik-naik juga. Dan kalau gue ngeliat Italia peluang untuk lolos di Euro tahun depan pun, ya gue nggak bisa nyalain pertandingan lawan Inggris kemarin doang, karena gue ngeliat Italia 1 tahun 2 tahun terakhir tuh spesialis dalam hal menyulitkan diri sendiri. Kalau gue bilang mereka itu mainnya nggak tahu arahnya mau kemana. Abis itu pemain juga dia hasilnya kan nggak terlalu maksimal belakangan kan, hasilnya begitu-begitu aja, seri kalah, habis itu menang beberapa kali oke. Tapi tetap nggak ada perubahan dalam squad yang signifikan gitu. Berapa kali nyoba striker digonta-ganti tapi hasilnya gitu-gitu juga. Jadi gue nggak heran sekarang mereka kesulitan untuk lolos, untuk bisa memastikan tiket ke Euro, ya karena mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Ini untuk bisa PR juga lolos. bagi Spalletti ya, melihat beberapa pemain kan ada yang tersandung kasus ya. Iya. Nicola, kemudian Tonali juga kan Ya nggak mungkin maksimal ya. ya mungkin Zaniolo mungkin kena juga. Cuman kalau kita lihat peaknya itu dari generasi tua itu kan di bawah Mancini juara Eropa. Walaupun juaranya adu penalti di semifinal dan final, Iya. tapi oke lah juara dan mainnya bagus. Gue masih ingat, gue masih siaran di RCTI kan waktu itu. Gue bilang sebelum satu bola ditendang, calon juara kuat untuk gue itu Italia. Murni berdasarkan permainan. Ya. Tapi setelah itu kan regenerasi. Kan beberapa pemain pensiun atau apa. Nah regenerasinya jeblok. Dan kalau Bener-bener jelek. nyambungin dari Koci, itu kan baru 2 tahun lalu katakanlah. Euro mereka juara tuh baru tahun 2021 bahkan. Ini kenapa bisa di 2 tahun setelahnya? Bahkan kalau ngomongin soal kehilangannya pemain-pemain senior seperti Chiellini dan juga Bonucci yang menurut gue itu emang udah harus dipersiapkan penggantinya. Tapi ya itu masalah yang akhirnya mereka ketemu, ya penggantinya sebenarnya oke. Bisa kualitasnya nggak jelek-jelek banget lah sebenarnya, kualitas back dari center back Italia ini untuk regenerasinya. Tapi buktinya semalam Rashford kayaknya enak banget, kacak-kacak Terlalu mudah kan, terlalu mudah banget. Ya, Ya. gue juga heran juga kenapa tim yang 2 tahun lalu ini bisa berbicara banyak di Euro. Abis itu pemain-pemainnya juga beberapa tembus ke nominasi Ballon d'Or seperti Jorginho segala macam. Tapi kita ngeliat Italia hari ini kelihatannya ya wah ini kayak bukan Italia yang kita kenal di tahun 2021. Karena regenerasinya jelek. failed. Oke. Karena murni karena regenerasi. Jadi generasi topnya itu udah di bawah Mancini juara Piala Eropa. Habis itu menurun. Berarti ini PR berat buat Spalletti ya untuk meracik Iya. kekuatan bagus buat Italia. Sangat. Oke. Maka dari itu Mancini dengan gampangnya resign kan. Nanti menurut kalian berdua Italia nggak bakal lulus Euro nih? Oh belum tentu. tentu, Tergantung masih bisa. kalau nggak lolos pun play-offnya seperti apa. Iya. Cuman nggak gampang lah untuk Italia. Karena Masih ada 2 kesempatan bagi Italia masih ya, bisa lolos. squadnya bukan Italia yang kita kenal lah. Nah, sementara Inggris kalau lihat Coach ini adalah skuad yang terbaik. Kalau kemarin lawan Australia kan ya boleh bilang pemain lapis kedua. Nah, kemarin kayaknya dipersiapkan lawan Italia nih. Gini ya, keberuntungan timnas Inggris mayoritas mungkin nggak mayoritas 50% lah. Itu kan pemain mediocre. 50% ya. Ya, Inggris 50% itu pemain mediocre. Tapi mereka selalu bermain dengan pemain hebat di tim yang hebat. Ngerti nggak? Jadi secara tidak langsung kualitasnya terangkat. Terangkat. Kalau lu lihat squadnya Inggris itu benar-benar setengahnya itu mediocre. Wow. Tapi 11 starternya itu oke. 11 starternya. 11 starter, jangan sampai kayak Belanda 9 pemain cedera, udah selesai. Southgate juga bukan pelatih hebat, biasa aja. Dan
Pelatih itu kan salah satu kualitas pelatih adalah memilih pemain starter yang cocok. Dan pemain kayak Maguire tuh nyaris nggak pernah main, masih aja dipilih. Calvin Phillips nggak pernah main bahkan, masih masuk timnas. Nketiah Dipanggil. pemain sampah kayak Nketiah itu masih dipanggil gitu loh. Jadi timnas apa lu kalau ada pemain kayak Nketiah? Sama kayak Mudryk dipanggil Ukraina gitu-gitu aja. Kalau pemain kayak level Mudryk masih main di timnas, ngerti nggak? Cuman Inggris kan selalu dapat kualifikasi yang gampang, sama kayak Man City. Selalu kualifikasi gampang. Jadi mereka selalu lolos juga dengan juara grup dan cetak banyak gol. Tapi kalau ngomongin soal Inggris, soal pemilihan pemain dari Southgate ya, mungkin kalau Calvin Phillips ya reasonable. Gue pun termasuk yang pemilihan squad ini yang buat kualifikasi break ini nih. Gue termasuk yang bikin gue heran kenapa sih ada Calvin Phillips, kenapa ada Maguire. Tapi setelah gue ngeliat penampilan Maguire, nggak sejelek yang gue kira, yang semestinya dia mainnya kayak tanya jelek banget segala macam. Ternyata oke-oke aja gini. Dan gue mulai mempertanyakan mungkin emang ini winning timnya dari Southgate, coach. Apalagi si Maguire pun juga minggu lalu bilang. Lu nggak bisa menilai dari satu pertandingan lawan Italia karena grup lainnya juga jelek. Satu grup. Jadi nggak bisa jadi parameter bahwa Maguire ya. Maguire itu kan kalau dilihat di Liga Inggris kan kelihatan. Dan ini bukan setahun, 2-3 tahun terakhir terlalu banyak blunder, bikin kesalahan, wrong decision. Belum kelihatan di timnas karena timnas satu matchnya jarang. Kalau matchnya bagus lawan juga nggak terlalu bagus, ya kan? Tapi kalau nanti di turnamen kalau Maguire masih jadi starter baru lu bisa nilai lawan-lawannya siapa. Tapi sebenarnya Southgate tuh banyak pilihan kan sebenarnya untuk ya tidak memanggilkan Phillips ataupun Maguire. Ini contoh, Ben White nggak dipanggil. Padahal Ben White bukan defender top juga. Tapi at least feeling gue lebih baik daripada Maguire. Dan tiap minggu main gitu loh. Dan bisa jadi center back, bisa jadi back kanan. Gue masih nggak paham lu bisa panggil Nketiah itu based on what gitu loh. Gue fans Arsenal, semua orang tahu kan. Nketiah pemain Arsenal. Tapi gue lihat Nketiah itu deadwood. Lebih baik Arsenal lebih bagus bermain 10 orang tanpa Nketiah daripada 11 dengan Nketiah, ngerti nggak lo? Tapi pemain kayak gini tetap bisa dipanggil timnas kayak apa itu? Dan kalau mungkin Southgate ini kan ya punya darlingnya dia lah. Nah Contoh Jordan Henderson ini pemain dari Liga Arab Saudi loh. Dia mainnya di Liga Arab Saudi. Dan udah 32 tahun. Umurnya juga udah tergerus usia tapi dia masih dipanggil. Ya mungkin ini indikasi kalau Southgate ini punya pemain-pemain kesayangan bagi dia sendiri. Kalau Nketiah sama Iwobi jagoan mana, coach? Iwobi. Dua-dua deadwood. Gedungnya ada di Tafrin ya. Tapi salah satu nama yang itu yang gue pertanyakan ya jelas Calvin Phillips karena kalau Maguire tadi gue agak belain dia karena performa dia juga dari validasi dia interview waktu itu, lihat dong hasil-hasilnya. Apakah gue pernah merugikan Inggris sampai kekalahan? Ya bener adanya juga dia nggak pernah bikin betul, gitu. setuju. Tapi kalau untuk yang Calvin Phillips ini dari segi performance di klub pun jelek banget, jarang main pun sejak Rodri kartu merah doang nih baru mainin dan itu jelek. Tapi kalau pertandingan tadi malam pun lawan Italia, itu Calvin Phillips pemain paling jelek di lapangan di antara pemain-pemain Inggris yang lain. Bahkan dia beruntung nggak kena kartu merah. Jadi di antara nama-nama itu Calvin Phillips yang paling bikin gue kesel. 2 tahun terakhir berapa kali sih dia main Calvin Phillips? Minim banget. Maguire di MU berapa kali bukan mainnya? Blundernya berapa kali? Blundernya itu sama banyaknya sama jumlah dia main gitu. Asli. Dia toh tetap jadi starter. So far sih kalau gue bilang belum kena batunya aja nih ini gerbang selatan ini. Oke, ini kalau dibandingin tim-tim sama lolos ada Spanyol, ada Scotland, ada Belanda sebagai tuan rumah. Portugal, Prancis, Jerman maksudnya, Jerman. Nah ini melihat Inggris mampu nggak bersaing dengan mereka-mereka ini? Oh bisa. Kalau bersaing bisa karena semua tim ini menurun. Semua tim menurun? Semua tim menurun. Orang bilang Prancis di grup Belanda mentereng. Semua menang. 6 kali main 6 kali menang, 18 poin. Kebobolan 0 kan. Portugal ada. Kalau lu lihat mainnya Prancis, nggak ada Mbappe itu diobok-obok sama Belanda itu. Belanda yang mediocre ya. Nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Berapa peluang mereka dapat? 3 peluang, 2 gol Mbappe lawan Belanda. 2-1 karena itu golnya Malen dianulir. Kalau enggak itu 2-2 itu. Segini offside-nya. Padahal Belanda itu jelek ya. Bukan bagus. Waktu 4-0 di Spanyol itu murni faktor Mbappe yang ngangkat. Apa Mbappe nggak bisa cedera?
Bisa aja pasti. Exactly. Iya kan. Nanti kalau seandainya di Piala Eropa Mbappe cedera, gue mau lihat sehebat apa Prancis. Bener-bener hebat di atas kertas doang. Oke. Jauh dari Prancis yang Ya. zamannya Zidane Oh, atau jauh. zamannya Mbappe masih muda atau 4-5 pas jadi juara itu jauh lebih bagus, jauh lebih solid. Oke. Prancis sekarang biasa ya di atas kertas. Portugal dengan pelatih baru lebih bagus. Martinez. Yes. Oke. Sebelum-sebelumnya juga katro. Biasa aja. Tapi Portugal kan di atas kertas luar biasa juga. Ya, betul. Nah, tapi namanya ini kan turnamen nih. Yes. Turnamen sering ada kejutan. Oke, jadi bukan berarti lu hebat di atas kertas Prancis Portugal hebat. Jerman terseok-seok kan. Jangan Ya, kaget. wah, sama Jepang. Jangan kaget nanti dia sebagai tuan rumah dia bangkit dan dia bisa jadi. bisa jadi juara. Dan Jadi kalau ngomongin sekarang nggak soal- bisa jadi parameter. Ngomongin soal Three Lions nih soal di Euronya, gua rasa benar mereka punya peluang untuk bisa berbicara banyak karena ya satu faktornya mungkin ini tim yang udah main bareng-bareng lama dan kalau di faktor knockouts pun Inggris nggak pernah mengecewakan sebenarnya di Piala Dunia, di Euro pun sebenarnya kualitasnya mereka bisa berbicara banyak lah untuk turnamen-turnamen seperti itu. Tapi kalau soal pemilihan squad ini yang gue khawatirkan apabila mereka terjun ke Euro dengan squad yang kayak begini kan ini mungkin Southgate udah ngasih kisi-kisi nih. Ya. Mungkin pemain yang gue bawa nggak Seperti jauh-jauh ini. dari yang kayak gini-gini juga yang gue mainin. Tapi apabila pemain ini dibawa ke faktor turnamen, sistem turnamen Euro yang pesaing-pesaingnya tadi pasti banyak yang berkembang. Jerman gue yakin akan berkembang, Portugal Bangkit. juga pasti akan Iya. berkembang Iya. banget. Ini khawatirnya pemain-pemain ini bisa merugikan Inggris ke depannya. Apalagi jangan sampai itu terjadi karena sayang banget kalau lu nggak bisa memanfaatkan Saka yang lagi menuju ke prime-nya. Iya. Ya Saka lagi bagus-bagusnya belakangan, abis itu juga si Jude Bellingham lagi bagus-bagusnya. Iya. Apabila mereka nggak dimanfaatkan dan disekelilingi oleh pemain-pemain seperti Calvin Phillips, Harry Maguire, itu bakal rugi banget bagi Inggris apabila skuadnya tetap yang kayak sekarang ini dibawa ke Euro. Tapi Euro 2024 kerugian kalau tidak ada Belanda nih. Wih, Coach. benar. Kita Belanda akan hampir bahas lolos. Belanda sedikit. Hampir Belanda lolos. hampir lolos. Iya, kan? Jadi mereka ketemu Irlandia di kandang sama Malta kalau nggak salah. Atau ya, Yang lawannya sisa-sisanya negara bagus-bagus. kecil lah. Ya, Udah kecil-kecil ya. satu pertandingan menang mereka lolos. Pasti lolos. Kemarin Ya, menang lolos. lewat 2 kali drama penalti ya. Iya, Ibarat dapat kayak menang voucher. pakai voucher. Itu gimana coach kelihatan permainan Belanda kemarin yang coach bilang? Gue jelek Belanda mainnya. Nah, Kan gue bilang dengan full tim aja di bawah Koeman ini masih jelek. Apalagi pemain intinya banyak yang cedera. Ngerti nggak? Jadi ya mau gimana? Memang generasinya lagi nggak begitu bagus. Ditambah Koeman pertama itu jauh lebih bagus daripada Koeman Koeman yang kedua. kedua. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Pokoknya nggak keluar aja. Maka dari itu karena Koeman di timnas Belanda bagus diminta Barcelona kan. Ya. Nah dia balik lagi sekarang. Sangat mengecewakan. oke. Sangat. Nggak hadirnya De Jong mungkin berpengaruh di lini tengah. De Jong, Depay, Gakpo. De Ligt emang sering itu, Gakpo, Koop Miners, Yes, ada 9 ya. total ada 9. 9. Noah Lang nggak main juga. Oke. Pokoknya total ada 9 pemain yang dimana pemain-pemain penting. Akhirnya Deadwood kayak The Round masih main lah, apalah itu yang nggak jelas semua. Tapi beruntung Reindersnya Milan Iya. itu main bagus. Reinders bagus. Jadi udah dibilang Reinders mungkin bisa jadi di tengah. Yang jadi permain Belanda itu kan pentingnya di tengah. Tengah. Nah sekarang kemungkinan besar De Jong dapat partner yang cocok lah. Karena berapa kali dicoba di tengah itu amburadul. Sama Frimpong udah masuk. Jadi Dumfries itu kan selalu bisa dibilang pasti jadi starter. Dumfries ya. Karena nggak ada penggantinya. Pesaingnya juga. Timber kan cedera juga, iya kan? iya. Nah nanti ada Timber, ada Dumfries sama Frimpong. Frimpong Leverkusen lagi gila-gilanya. Bagus Leverkusen. Iya. Iya. Nah di sayap kiri aja sampai Blin masih diseleksi, sayap kiri itu agak susah. Jadi so far kalau Belanda full tim semua masuk dan mereka akan lolos ke Piala Eropa. Ya, gue sih nggak ngarepin. Gue nggak punya banyak harapan lah. Jadi kalau seandainya nggak lolos grup atau lolos grup terus kalah, oke lah. Karena Tapi intinya memang- masih lolos Euro ya. Iya, iya. Banyak ini. Kalau- Lo juga kalau- pasti. Kalau soal Belanda sih gue yakin lolos karena Lolos tadi mereka di driving seat istilahnya lolos gak lolosnya tergantung dari mereka sendiri ya Iya. ini kepentingan dari mereka dan tadi ya kemarin kalau ngomongin soal pertandingan kemarin lawan Yunani mainnya nggak bagus satu-satunya hal positif dari pertandingan itu ya cuma menang itu doang menang Iya, lewat adu penalti betul. itu Iya, hal iya, positif iya. satu-satunya Menit itu kalau 93 gue lihat pula. Iya. dan kalau ngomongin ke jangka panjangnya ke Euro dengan squad Belanda yang pemain-pemain cederanya akan balik Baik, kayak De Jong gitu-gitu dan gue lihat squad
secara taktikal mereka emang cocoknya mainin double partnernya di depan tuh Gakpo dan si Depay itu. Ini squad yang udah terbukti bisa lumayan bicara ketika World Cup. Yang gue nantikan nih ketika si Koeman ini bisa mendapatkan pemain-pemain yang cederanya ini pada balik lagi. Mungkin kita akan melihat kekuatan Belanda seberapa kuat sebenarnya mereka di ini. Euro. Di Euro. Ini Jadi nanti catatan aja buat Belanda berarti menunggu pemain-pemain yang cedera itu comeback ya, baru bisa melihat Yes. kekuatan Belanda Ya. sesungguhnya. Dan gitu. mungkin Belanda bisa bilang dark horse. Dah, kuda hitam. Hanya kuda hitam, udah that's it. Oke, nggak ada role baik. favorit. Niko, setelah ini kita akan bahas IPL. Nah, makanya jangan kemana-mana, Jebret Tim. Akhirnya Jebret Tim, jeda internasional di bulan Oktober ini akan selesai ya. Di weekend ini Liga Laga juga udah mulai semuanya, langsung tersaji juga match yang seru banget dari Liga Inggris nih Niko. Selain ada derby Merseyside antara Liverpool Everton, ada juga Brighton lawan City. Dan ada derby London juga, Chelsea Arsenal ya. Menyambut yang habis jalan-jalan ke Inggris ini Niko. Mungkin kita bahas tipis dulu aja soal City Brighton ya sebelum ke Arsenal. Kalau Everton Liverpool ya nanti aja lah. Nanti aja. Jadi pekan ke-9 ini ada laga seru ya. Tadi Nesa bilang Brighton menghadapi City. Kalau kemarin no Rodri, no party. Ini kalau ada Rodri, jaminan 3 poin nggak, Coach? Enggak. Enggak juga. Serius, Coach? Sama sekali nggak ada jaminan. Lu pikir City Arsenal berapa skornya kemarin? 1-0. 1-0. Tipis. City Arsenal menang kan? Menang. Iya. Ya menang, Coach. Ya elah. Bentar. dibuktiin Iya, banget iya, ini. Jangan. Bentar. Arsenal musim ini nggak ada satu match di mana mereka main bener-bener bagus loh. Ya. Menang lawan City aja nggak bagus-bagus amat ya. Sama sekali nggak ada satu match. Mereka menang kemenangan itu juga berapa peluang sih yang didapatkan City sama Arsenal? Nggak banyak, 1-2 doang. Oke. Karena gol deflect kan? Iya. Karena gol deflect kena mukanya Ake kan? Yep, iya. Iya kan? Artinya City ini juga bukan dalam top performanya. Haaland kalau nggak salah udah 5 match nggak cetak gol. Betul. Dan Brighton, gue ikutin Brighton sampai gue bilang ke member gue, kan gue kasih live comment, gue bilang kalian harus follow Brighton, Bagus itu. nonton Brighton. Tapi Brighton kalahnya lawan tim mediocre. Loh, kemarin lawan 6-1 lawan Aston Villa. Bantai, Liverpool. Ya, Liverpool betul. seri. Dibantai lawan tim-tim kecil. Heeh. Lawan Liverpool, jadi Liverpool kan klub besar. Lawan tim Big Six, mereka berani keluar. Mainnya lebih lepas, nothing tulus. Lawan tim menengah ke bawah, pressure. Karena pressure-nya harus menang. Di situ mereka kalah kan. Lawan West Ham juga dibantai, lawan Aston Villa dibantai, lawan Liverpool bisa 3-3 kan nggak make sense. Iya kan? Lawan City juga, lawan Arsenal, City, MU, Liverpool selalu main bagus Brighton. MU berapa kali kalah lawan Brighton. Lawan City pun juga bukan berarti City menang, belum tentu. Karena Brighton 1-1 kemarin ya. Karena City juga lagi nggak bagus-bagus amat. Oke. Dan Brighton kalau ketemu tim besar lepas mainnya. Ini Jadi yang untuk membuat- gue sih belum tentu City menang. Berarti Brighton akan memberikan sebuah kejutan nanti ya. Merepotkan lah City. Gua harap ya. Gua harap ya. Kalau melihat pandangan lainnya Ya mungkin City kehadirannya Rodri jelas hal positif bagi mereka dan juga City berdasarkan sejarahnya Guardiola pun nggak pernah rentetan negatif itu berlangsung lama gitu. Ini kan udah rentetan negatif nih, kalah beruntun, habis itu lewat kalau dihitung juga dari Carabao Cup mereka juga kalah. Ini kan tren negatif banget bagi Pep Guardiola yang sebelumnya hampir nggak pernah terjadi lah di City squad sebelumnya. Tapi kalau untuk yang sekarang kehadiran Rodri apakah bisa menggaransi 3 poin belum tentu juga karena kenapa kemarin-kemarin mereka bisa menang? Gue khawatirnya begini nih, karena City di antara 19 tim IPL lainnya itu jadwal mereka paling gampang sebenarnya di antara semua tim ya, di antara 19 tim mereka pembukaan lawan Burnley, dilanjutkan lawan terberat itu Newcastle, abis itu lawan-lawannya selalu yang level bawah. Tapi ketika ketemu level-level yang bawah aja mereka nggak bisa poinnya maksimal sampai sekarang akhirnya tertinggal beberapa poin dari Arsenal dan Spurs dan sekarang mulai nih jadwal-jadwal yang berat bakal mulai datang. Brighton, abis itu disusul ada MU derby, abis itu disusul Chelsea segala macam. Jadi gue khawatir ya emang bukan karena Rodrinya seorang aja, tapi secara as a whole team emang lagi drop secara kolektif juga. Dan itu terbukti dari Haalandnya pun. Ya Haaland ini udah 5 game gak ngegolin, 5 game 6 game lah kalau dihitung dari semua kompetisi. Tapi Haaland kan masih tetap top skor dan di musim lalu pun dia beberapa kali main jelek tetap bisa ngegolin, tetap bisa memecah kebuntuan. Tapi apa yang terjadi apabila dia udah mainnya jelek dan nggak bisa golin? Gue rasa masalah City kalau sampai lawan Brighton tetap nggak bisa menang, kita bakal ngeliat masalah mereka sedalam apa sebenarnya. Berarti ini secara keseluruhan Gue bilang sih bukan masalah Rodri, masalah Kevin De Bruyne. itu kuncinya. Gue bilang iya. Pada saat
kehilangan Gundogan itu kerasa. Belum ada yang bisa menggantikan Gundogan. Bernardo Silva taruh di kanan, taruh di tengah, belakang, jemput bola dari belakang. Nggak ada tandemnya. Rodri itu bukan pemain yang bisa cetak gol assist. Sekali-sekali iya. Tapi bukan goal getter. Kan dia lebih bertahan kan. Tapi Kevin De Bruyne itu kerasa banget. Yang kerasa itu Haaland. Gak dapat umpan-umpan dari Kevin De Bruyne. Iya. Kalau lu kehilangan Kevin De Bruyne, It's okay. masih ada Gundogan, masih oke. Sekarang Gundogan pindah, Mahrez pindah, Kevin De Bruyne cedera. Wah, Rodri cedera. nah paket komplit ya. Paket komplit di tengah kan? Iya. Tengah tahun lalu kan? Iya. Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne. Diganti Luis lah, Stones lah, whoever lah, siapa Phillips. Nggak jalan. Oke. Kovacic, Nah, kartu mati. Beda kualitasnya Beda Kovacic kualitas. sama Gundogan terlalu Lawan jauh. Arsenal pun lawan Arsenal gue bilang Luis sama Kovacic itu kartu mati. gak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Terus Dan apa- karena posisi mereka strategis di lapangan, pada saat kehilangan bola kena counter. Luis itu terlalu sering ninggalin posisinya. Oke. Mungkin Apalagi sebenarnya dengan kehilangannya De Bruyne, tadinya gue pikir mereka dengan mainnya Iya. ada si Alvarez fine Fine-fine aja. Tapi balik lagi ke seperti omongan yang tadi gue bilang, lawannya tuh kualitasnya 10 ranking 10 ke bawah semua di Premier League karena City ini dapat jadwal Tapi paling Alvarez gampang. kan bukan Alvarez ini kan orang pencetak gol. Iya, dia Bukan tipikalnya- seorang yang ngasih Yes, assist kayak De betul. Bruyne. Mungkin itu yang paling berasa dampaknya. Tapi dan Rodri, ya kehilangan Rodri itu menurut gue sangat berdampak karena bukan cuma defend doang coach menurut gue di musim ini khususnya Betul, peran gue- dia jadi gue lebih setuju. advance segala macam kan. Rodri itu selalu main bagus. I agree. Ya. Cuman kalau lu punya Rodri gini. Kalau lu ada Kevin De Bruyne, ada Rodri, mereka main bagus mendukung Haaland. Kevin De Bruyne hilang, yang Suplai umpan ke Haaland itu udah kelihatan nggak ada kan? Iya. Walaupun Rodri tetap main bagus, dengan main bagus mereka tetap menang, tapi tipis, ngerti nggak? Tapi nggak ada Kevin De Bruyne, nggak ada Rodri, ya selesai. Pantes Haaland gak bisa nyetak gol Nggak, kata coach beberapa match kapan kan. terakhir Arsenal dalam 90 menit ya, bukan adu penalti. Kalau Community Shield kan adu penalti. 90 menit kapan Arsenal menang lawan City? Abrar yang tahu sebagai fans Arsenal. Kemarin itu. Sebelum kemarin juga. 8 Iya, tahun. juara juga. 8 tahun mereka nunggu buat menang di Liga lawan City. 15 kali 16 nggak pernah menang loh. Iya. Iya kan? Akhirnya pecah telur. Iya, kenapa kemarin bisa menang dan layak menang? Kalau dibilang gue sebagai fans Arsenal, gue happy dong, iya kan? Pasti. Tapi yang gue lihat kan bukan skor, kan gue lihat permainan. Oke. Arsenal sangat bisa ngelawan City, bukan karena Arsenal hebat, karena City-nya City lagi kualitasnya menurun. Apalagi orang sudah tahu bagaimana cara mematikan Haaland ya. Jadi kemarin Spanyol juga Itu gue nggak setuju. Itu gue tidak setuju. Why? Itu teori textbook yang lahir dari netizen. Seolah-olah Haaland bilang, Nico, De Bruyne balik, kok Rodri balik, dia akan cetak serentetan gol lagi. kuncinya adalah KDB ya. Nggak bisa, lu tidak bisa mengcover Haaland. Haaland is the best. Monster, masalah sering. Nggak bisa. Lu masalah Van Dijk pun apa susah untuk nahan Haaland. Oke. Masalahnya siapa yang ngumpan? Tapi mungkin City begini ya, mungkin masalahnya jauh lebih dalam dari ketimbang mereka nggak bisa ngegolin doang. Mungkin faktor ini, gue waktu musim belum dimulai, gue sempat bilang mungkin di satu sisi City akan menemukan masalah dari segi kreativitas karena dari segi center back, dari fullbacknya mereka udah nggak punya lagi fullback yang attacking minded, yang tipikal fullback yang bisa bantu nyerang. Di musim-musim sebelumnya mereka punya Zinchenko, mereka punya Cancelo yang punya sisi kreativitas walaupun mereka main sebagai fullback. Tapi faktor ini hilang karena kan banyak juga gol Haaland di musim lalu tuh lahirnya dari crossing Zinchenko langsung. Tapi Iya, tahun lalu si Cancelo. Tahun lalu nggak ada Cancelo, nggak ada Zinchenko, tetap juara loh. Ya, dan itu juaranya kan ketemunya City di ritmenya di 3 bulan terakhir justru di Maret dan itu ketika mereka Di mainin mana Arsenal jeblok juga. Iya, ketika mainin semua center back itu main secara bersamaan di lini belakang. 3-2-4-1. Iya, itu kan taktik yang bisa mengantarkan mereka ke treble bahkan. Jadi semua center backnya itu main secara bersamaan di lini belakang. Tapi sekarang ketemu momen di mana mereka kehilangan segi kreativitas dan lu harus mengharapkan semua pemain lu bisa memecah kebuntuan. Itu nggak bisa dihasilin sama fullback lu yang defensifnya lebih defensive minded. Kayak contoh si Guardiol. Guardiol ini kan walaupun passing progresnya oke lah. Dia kalau passing selalu nyari opsi ke depan, tapi kan dia bukan yang punya insting untuk memecah kebuntuan setajam kayak Cancelo. Sebenarnya gue nggak ngelihat itu. Mungkin ada perbedaan. Oke, gue bisa terima. Tapi kan ini masalah cetak gol.
Kan kembali lagi ke teori, lu cetak 3-4 gol, 3 gol, kebobolan 4 gol, you lose the game. Iya kan? Jadi lu boleh punya defense yang kuat, tapi kalau nggak cetak gol depan, lu susah lu untuk menang. Betul. Ya, nah ini yang masalahnya itu bukan defense-nya, tapi lebih ke depannya. PR City ini mencari pengganti KDB ini. Alvarez lah, Iya, umpan-umpan nih. Kovacic sudah nggak ngebantu. Kovacic kan diambil untuk gantiin Gundogan. Ternyata Dan Masih mungkin bawah dari sana. rekrutmen mungkin ini salah satu error ya, mungkin terlalu cepat juga untuk dibilang error, tapi yang gue soroti adalah ini penggantinya bukan yang like for like gitu, bukan yang langsung pengganti yang bisa langsung ngisi posisi yang akan ditinggalkan seperti Kovacic ganti Gundogan. Itu kan karakter pemain yang berbeda gitu. Gundogan walaupun dia passingnya oke, tapi dia beberapa kali timing dia lari ke kotak penalti itu yang hilang, dia nggak bisa didapetin dari seorang Kovacic. berarti dengan permasalahan yang ada di City, Brighton bisa mencuri poin ya. Seharusnya sangat Seharusnya bisa. sangat bisa. Dengan rentetan hasil Brighton juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget, tapi permainan mereka bisa keluar ketika ngelawan tim yang di atas kertas lebih di atas mereka gitu. Oke, Asik. semoga kita bisa melihat inilah kebangkitannya City ya. Bisa. Yes. Ini Nah, ketemu siapa? Sheffield ya? MU Sheffield. Sheffield. Untungnya. Nanti kita bahas. Nah, kalau Chelsea sendiri kira-kira bisa nggak lanjutin tren kemenangan yang ngelawan tim-tim yang apa ya, yang lagi dibilang katanya gajah banget di Push, ini sama-sama lagi dapat momentum ya. Ya, Chelsea oke, Arsenal lagi oke. Ini gimana nih Coach melihat dua tim harus ada satu tim yang bisa menjaga momentum harus menjadi kemenangan nih di sini. Raih 3 poin pasti. Ya gue sebagai fans Arsenal ya pasti gue berharap Arsenal menang ya. Tapi Chelsea ini kan mainnya itu jelek, hancur. Masih belum terlihat Coach di bawah Pochettino ya. Gue bilang belum. Jadi banyak terlalu dilepas, banyak dribbling, crossing. Kalau Arteta bisa mengantisipasi itu, oke, dengan let's say belakangnya nggak terlalu ke depan, jadi bisa mengantisipasi long ball sama dribbling itu Arsenal sangat bisa menang. Cuman kembali lagi dengan 2 kali beruntun menang Chelsea kalau nggak salah ya, itu percaya diri mereka meningkatkan. Karena mereka punya beberapa pemain yang berkualitas, Enzo, Sterling, Caicedo pun oke, Caicedo. Cuman is not a team. It's Masih not a individu. team. Belum menjadi sebuah tim di mana identitas cara bermain Chelsea kelihatan. Dan Chelsea kan juga punya banyak pemain cedera kalau nggak salah. Dan harusnya ini momentum untuk Arsenal. Mending apa? Memperlebar jarak ya. Memperlebar jarak bukan karena Chelsea-nya, tapi biar nggak terlalu tertinggal sama tim yang di Spurs. atasnya. Iya. Poinnya sama sih sama Spurs. Ya, beda Iya, gol doang. Poin sama kan beda gol. Nah ini jangan sampai ketinggalan. Dan gue bilang menang di Chelsea, sangat bisa. Mumpung Chelsea lagi belum dapat performanya ya. Iya. Tapi justru Chelsea bisa main tanpa beban loh. Kalau pas. Chelsea nggak akan pernah bisa main tanpa beban. Kalau lu beli satu, kalau lu sebagai tim keluar 1 miliar, nggak mungkin lu main tanpa beban. Pasti ada beban. Pasti ada beban. Oke. Karena orang kan pasti ngecap lu. Mudrik 100 juta, 70-80 juta. Enzo 120, Caicedo berapa puluh, ini berapa puluh. Nggak mungkin lu main tanpa beban. Beban pasti ada, apalagi ini derby London kan, Iya, derby London. West lawan North. Tapi kan Arsenal nggak full tim juga. Saka, Saliba, Trossard juga ya. Saka mungkin bisa turun. Saka mungkin bisa turun. Saka mungkin bisa turun. Oke. Ya mungkin ini coach, kalau gue bilang Chelsea justru ya mungkin mereka as a team bener belum kelihatan as a team, tapi mungkin dari segi hasil belakangan 2 pertandingan terakhir mereka menang, itu kan angin segar bagi mereka karena gue ngelihat Ya, Caicedo betul, udah mulai kelihatan kayak Caicedo versi Brighton nih. Sebelumnya 7 match sebelumnya gue sama sekali nggak ngeliat Caicedo nih seperti Caicedo yang di Brighton, bahkan gue kepikiran jangan-jangan bukan dia yang jago nih pas di Brighton, tapi karena ada McAllister dan rekan-rekannya. iya. Tapi kemarin 2 pertandingan terakhir ya jelas 2 pertandingan bukan waktu yang tepat Parameter. buat gue jadi nilai Karena dari match permainan. pertama juga jelek, May. Karena lawannya juga menangnya lawan Burnley juga kan Yes. salah satunya. Jadi gue ngeliat mungkin dari 2 game tersebut kalau mereka bisa ngelanjutin performanya fine, good for them lah. Tapi kalau untuk Caicedo 2 pertandingan terakhir gue ngeliat Ada ya dia udah progress kayak ya? versi yang di Brighton ya. Kenapa dia dibayar 100 juta udah mulai kelihatan. Dan dari segi Nicholas Jackson, nah ini kan pemain yang dari pekan pertama selalu dapat peluang bersih tapi nggak pernah bisa dikonversi menjadi gol. Tapi Oke. kemarin bisa mencetak gol ketika lawan si Burnley.
Dan biasanya ketika lu seorang striker, rentetan hasil peluang nggak bisa dikonversi jadi gol, biasanya kena di kepercayaan diri lu, kena segala macam kena. Tapi ketika lu bisa membuka keran gol, seharusnya itu bisa berlanjut biasanya. Itu masalah dari seorang striker, dan gue harap Nicholas Jackson setelah kemarin golin lawan Burnley, seharusnya dia bisa menemukan ritmenya, dia peluang juga selalu dapat di setiap game ya. Gue harap dia bisa memanfaatkan celah yang bisa Dia dikasih tembus kepercayaan di oke loh. Sejak apa ya, Cole Palmer tidak apa ya, cedera gitu kan, dia menghabiskan formasi Cole Palmer oke itu. Tapi kalau seandainya kita kan berandai-andai, seandainya Chelsea kalah di kandang, gue rasa itu pukulan moral ya. Oke. Oh ya, pressure. Pressure banget Ya, pasti. artinya Stamford ya Bridge. ternyata lu menang 2 kali itu cuma lawan tim kroco. Dan sebaliknya untuk dari sudut pandang Arsenal, ini kalau sampai Arsenal yang menang, gua rasa untuk ngomongin soal title ini bisa diomongin dari sekarang gitu. Walaupun terlalu Iya. cepat, tapi kalau untuk sekarang, kenapa gue bilang begitu? Karena yang biasanya Arsenal di musim lalu selalu kesulitan. Lawan Everton biasanya mereka selalu kalah tiap musim. Iya. Lawan City biasanya mereka selalu calculated loss katanya lawan City itu. Iya. Tapi di musim ini mereka udah menang dari 2 pertandingan itu. Dan kalau bisa menang dari Chelsea juga, rival bebuyutan lu, seorang derby, lu bisa menang. Gua rasa untuk soal moral, untuk soal kepercayaan diri Arsenal, mereka udah bisa kepikiran secara psikologis, mereka mikir, oh musim lalu bukan cuma soal kebetulan. Gue emang bisa untuk bersaing menjadi title juara gitu. Dan gue harap Iya. seharusnya Arsenal bisa manfaatin momen itu. Tapi dengan Arteta nggak yakin gue. Nggak yakin. Oke. Ya sudah lah ya. Gimana dengan prediksi line Aprilnya? Tenang, nanti akan kita keluarin hari Jumat Hari Jebret Tim, Jumat. ya. Jadi Kira-kira tenang. apakah Havertz juga akan dipasang? Kita bahas hari Jumat Tapi ya. yang pasti Niko, 1000 episode DPI udah makin deket nih. Udah tinggal dikit lagi. Yuk, makanya pantengin aja medsosnya kita. Jebret Tim juga bisa nanti kalau mau join, beli tiketnya juga bisa banget untuk langsung ngobrol dan ketemu pandit-pandit kita. Emang di mana? Belum tahu. Belum tahu. Masih Yang rahasia. jelas itu war tiketnya tanggal 11 11 November ya. kayak ini ya, kayak marketplace oren ya. Iya, marketplace orange. Semua marketplace 11 ya. Kayak ulang tahunnya Nesa juga 11. Bentar, 11 November itu tanggalnya. Tanggal. Iya. Tanggal Kayaknya Valen bilang gue tanggal 30 deh, bukan? Ah, Enggak, bukan. 29 tuh tenis. Tenis coach. 29 Oh, bukan tenis. 30. Bukan. Ini coach, yang ini Oh, nih. jadi 11. 11. 11 gue masih kosong karena 11. 12 gue ada nobar. Asik. mantap. Aman berarti. Aman kan jadwalnya ya. Jangan Oke, kita lupa akan kembali tanggal lagi Jebret Tim setelah yang satu ini. Jebret Tim. Ya. Ya minggu lalu udah kita bahas nih Niko. Iya. Udah kita up juga sempat minggu lalu dan sekarang udah ada efeknya Niko, Efeknya. yaitu Nicolo Fagioli yang kena Fagioli. larangan 7 bulan main. Wow. Oh, ini skandal luar biasa ya. Sementara Tonali juga kayaknya terpukul banget sama kasus ini karena dia juga berasa apa ya, edik gitu loh. Gini nih, ya terasa juga ke timnas ya. Kalau kita Timnas. lihat kemarin lawan Inggris nggak ada mereka juga ya, sangat berpengaruh. Makanya kemarin sebenarnya. gue marahin kalau ada tahu anak-anak main slot gue marahin. Dampaknya gini soalnya nih. Dampaknya Tonali besar. Fagioli, wah, tapi Tonali masih fight ya. Tapi dia masih tetap latihan, santai aja kayaknya. Tapi ya Gini, kita gue nggak tahu. kasih tambahan ya. Eh, Jadi Fagioli itu kenanya sebenarnya lebih dari 7 bulan. dendanya juga, dendanya. Enggak, ya. dia strapnya itu lebih dari 7 bulan. Tapi dia mau jadi apa namanya collaborator, justice collaborator. Nah, dengan mengatakan siapa-siapa. Nah, itu nama Tonali sama Zaniolo kena. Iya. Betul. Dikurangi Maka jadi dari itu hukumannya mungkin ya, dikurangin hukumannya. ke 7 bulan. Tambah dia harus ada seminar buat Iya. judi, larangan, terus rentetan solusi lah biar dia berhenti jadi bermain judi. Tetapi yang bikin bisa membuat kembali ke topik tadi, timnas Itali internal nggak sehat, Nggak sehat. yaitu lu sebenarnya lu traitor kan, pengkhianat. Lu buka kartu siapa temen-temen lu yang ada di dalam dan kebetulan Zaniolo, Tonali kan juga pemain timnas. Iya. Iya Berasa kan? banget kan Iya. itu. Iya. Jadi gue ya ini kan berandai-andai. Gue nggak yakin kalau seandainya Tonali kena, Zaniolo kena, internal Italia itu kondusif. Bisa lebih buruk bahkan coachnya. Bisa. Oke. Ya lu kebayangkan kalau lu harus siaran sama musuh bebuyutan lo. Males Kan lu banget. nggak nyaman. Bisa perang Itu itu aja. di dalam. Iya. Nah ini kalau melihat hal ini gimana ya masa depan pemain-pemain ini khususnya, apalagi judi ini melibatkan ke sepak bola. Benar kalau mungkin kata kemarin Panji bilang kalau Owen gitu pacuan kuda gitu kan tidak melibatkan sepak bola, oke lah ya Iya. gitu. Bukan.
gue bilang ini tolol ya. Nggak bener. Iya. Kenapa gue berani bilang 2 pemain ini tolol? Karena aturan itu sudah ada. Ya, betul. Bukan lu nggak boleh main judi, lu tidak boleh taruhan di match yang lu main. Nah, kan melibatkan sepak bola di situ. Iya. Bukan, lu mau taruhan judi, Hah? taruhan Arsenal nggak masalah. Tapi bukan Tonali taruhan untuk Newcastle. Ya, timnya sendiri kan. Waktu itu kan dia main di Milan. Dia taruhan untuk Milan. Milan. Konyol kan? Nah, itu yang tolol. Padahal kalau lu main judi, puluhan, ratusan, mungkin ribuan pemain bola Inggris Iya. atau pemain bola Eropa Di sana itu boleh judi. ya. Sekali lagi di Eropa boleh. Lu kalau gue dulu kan sering ke Holland kasino. Oke, di Amsterdam. Gue masuk, pemain bola berkeliaran semua di situ. Nggak masalah. Tapi yang dilarang adalah taruhan di mana klub lu main. Tapi tadi gue siang sempat coba ngulik juga dari pedoman FA-nya. Mungkin ini yang terbaru kok dari peraturan bulan September 2023, which is masih baru dong ya. mungkin. Dan Yang itu baru. dikatakan sampai level kompetisi 4 pun dari katakan berarti Premier League, Championship, League 1, League 2 itu Nggak boleh pemain ya? udah mulai nggak boleh untuk Oke, masang lagi. Nggak peduli lu masang relatednya sama tim lu sendiri atau Ataupun tim lain. Karena itu udah mulai ditindak-tindak nih, dan makanya peraturan di musim yang 2023 ini berdampak ke Ivan Toney kan, kena juga Ivan ke Toney, Ivan Toney iya. dan hukumnya cukup berat juga. Oke. Jadi kalau untuk peraturannya itu ini cukup keras juga, yang gue akui pedoman dari FA-nya ini cukup berasa lah Iya. sebenarnya seharusnya untuk para pemain-pemain yang masih kecanduan judi bolanya ini khususnya. Jadi kalau untuk Premier League ini ya di Tapi istilahnya Fagioli kan nggak main di Inggris. iya, tapi hukumannya dari si FA-nya Italia itu kan, Iya. dari FA-nya Italia. Dan kalau untuk Tonali, kenapa dia nggak kena hukuman, masih progres Diselidiki ya? penyidikan? Rumornya dia emang nggak main masang di bola, dia masang kecanduannya itu di poker dan juga blackjack si Tonalinya itu. Dan kenapa dia namanya terseret ke sini? Ya karena si Fagiolinya itu sebagai justice kolaborator, dia bilang kenapa lu bisa main judi? Karena dia tahu dari aplikasi yang dimainin juga sama si Tonalinya Tonali. itu. Jadi ini rentetannya jadi panjang. Tapi kalau untuk FA sendiri udah bikin aturan, kalau lu ngomong misalkan lu ngomong obrolan tongkrongan aja gitu, lu Bro nih bro gitu. ngasih tahu obrolan, ini tim gue nih, si rekan gue nggak bisa main nih akhir minggu ini cedera, lu bisa nih masang ke dia. Itu yang bakal diincar. Dan FA sekarang udah punya hak juga, hak prerogatifnya dia untuk bisa ngakses namanya telepon history call lu, abis itu mutasi Buset. rekening lu, dan itu yang terdampak ke Ivan Toney. Kenapa Ivan Toney berat sedangkan pasti kan orang mikir gini, kenapa sih Ivan Toney berat sedangkan si Tonali ini kayaknya nggak ada penyidikan lebih lanjut Iya. gitu. Karena Tonali bersikap dia kooperatif. Dia jujur, dia juga terbuka juga, dia main di mana aja dan dia rela untuk berhenti. Dia mau masuk rehab untuk Iya, berhenti. dia di kecanduan judi. sebenarnya. Dia Bahkan sampai kecanduan. mengajak beberapa temannya ikut, ayo Iya, main judi gitu. diajak kan. main Iya. pakai tempat Marketingnya dia. lo ngajak-ngajak ya. Si Tonali. Ya, tapi diajak yang sampai bentar, kecanduan. kasus Fagioli ini kan dia ngebet di Juventus. timnya sendiri Yes. kan di Iya, Juve ada kan. beberapa juga pemain Iya, seperti itu cuman karena ini ada aturan baru, tapi ini kan kasus sudah lama, bukan kasus berlangsung. kemarin. Iya. Jadi kenapa dia ditunjuk? Ya mungkin dulu Tonali juga main ngebet Pemain. untuk Milan. Pemain juga mungkin. Buset. Bisa juga kan? Kan Lagi diselidiki nih ya. kalau lu udah lama main kan bisa. Kan dia main di Newcastle baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Bahkan belum Gitu. nyampe setengah tahun. Belum sekali. nyampe, Bang. Bahkan Satu belum musim nyampe, belum nyampe, iya. baru berapa bulan. Jadi bagi gue uniknya FA ini ngasih bikin peraturan begini mungkin karena banyak kecolongan juga, karena di rentetan sejarah Liga Primer pun banyak juga pemain yang sebenarnya udah kena kasus judi-judi kayak gini. Joy Barton, Daniel Sturridge kan pernah kena Iya, kasus. ini banyak seperti loh pemain ini kan. Inggris yang udah pernah. Iya. Ya elah gini. Judi di Inggris itu bagian dari social activity, dari lifestyle. Makanya lu bisa beli lotre, loto dan lain-lain. Banyak dan bukan suatu yang haram karena mereka sudah biasa. Nenek-nenek beli bingo, loto lah kayak gitu, ngerti nggak? Terus kenapa pemain bola yang juga warga Inggris yang duitnya jauh lebih banyak nggak boleh judi? Kan lucu. Kecuali judi itu dilarang. Kayak di Indonesia judi dilarang, terus ada pemain bola yang main. Nah itu baru ilegal kan? Sikat Iya. tuh baru. Nah ini kan legal. Legal. Terus kenapa pemain bola? Emang mereka bukan manusia? Kenapa mereka nggak boleh main? Kalau mereka nggak boleh main di klubnya sendiri, gue masih paham. Jadi keseluruhan. Tapi ini keseluruhan di situ untuk gue sih kocak gitu loh. Dan Mungkin bahkan judinya kalau- itu judi bola mungkin. judi bola seperti coach- khususnya, judi coach bola yang coach khususnya. bilang Dan tadi. itu uniknya peraturan ini juga, walaupun lu ngasih tahu info ke teman lu, info A1 lah istilahnya yang berkutat di tim lu,
walaupun lu nggak ada niatan, lu pasang dong, lu nggak ada niatan begitu nih, lu tetap bakal kena gitu, Iya. bakal diusut juga kasus lu karena lu disinyalir membocorkan informasi di ruang ganti dan itu Betul. biasanya nggak boleh. Karena pemain-pemain yang kena seperti yang di dalam penyelidikan juga itu si Paqueta, itu kan uniknya dia kayak ngobrol gini, gue akhir pekan ini gue main lawan ini dan gue mau dapetin kartu kuning nih. Lu pasang bet setinggi-tingginya. itu tuh. Iya. Itu yang Terlibat. terjadi di Paqueta dan Iya. itu dicurigain karena tiap pekannya selalu angka odds-nya itu berkembang selalu tuh. Iya. Kalau untuk di soal si Paqueta ini. Iya. Dan kalau si Ivan Toney lebih unik lagi. Dia masang BTTS atau bot team to score, kedua tim untuk skor di tiap pertandingan yang dia mainin gitu. Kan. Jadi lu gimana bisa lu pasang bet untuk tim lawan bisa ngegolin lawan tim Nih, lu. gua- Dan itu Ini kayak bahaya pengaturan skor sebenarnya. Gue intinya kasih kan. sedikit masukan ya. Gue pernah baca research. Jadi semua betting company di Inggris itu kerjasama dengan Interpol. Ya, pasti. Oke? Kenapa? Dalam bentuk apa kerjasamanya? Jadi kalau ada satu match, mereka kan punya algoritma ya. Jadi match tim A lawan tim B harusnya itu yang main cuma segini, duit yang beredar segini. Kalau mendadak meroket, Yap. mereka Curiga. laporin ke Interpol. Diselidiki. Kenapa match yang ini, yang match biasa aja, yang biasanya menurut histori, menurut algoritma mereka yang main cuma segini orang, Tiba-tiba. duitnya segini, tiba-tiba membludak. Ada unsur match fixing kan? Match fixing. Nah itu diselidiki sama Interpol. Jadi semua betting company itu wajib melaporkan ke Interpol kalau ada match yang odds-nya atau Mencurigakan. Tiba-tiba mencurigakan. mencurigakan. Ya, udah kayak gitu. Nah kalau seandainya ada pemain bola yang ngomong ke teman-temannya, ya pasti ngomong ke teman-temannya, tetangga dari tetangga ngomong-ngomong lagi, main ya membludak di. Tapi benar kata Curigakan. Coach, ini kalau yang berhubungannya Tarizal juga ya, berhubungan dengan sepak bola pasti akan diselidiki. Tapi kalau judi-judi yang seperti main poker, judi berkuda gitu Iya. kan, kayak Wayne Rooney atau Owen, kemudian main judi-judi Itu bulldog. budaya. Iya, itu nggak Itu apa-apa. budaya nggak? Tapi Gue kemarin juga main di Holland Casino di Amsterdam. itu nggak apa-apa. Tapi Ya, nggak ketika apa-apa berhubungan lah. bola, Wong nah itu itu legal. baru. Itu nggak boleh. Iya kan? Ya Bersaing selama dengan itu legal sih Filipina, oke-oke boleh. aja. Iya, apalagi kemarin ada satu pemain yang mengatakan bahwa, "Woi, musim depan gua akan pindah atau ditransfer ke klub ini." Itu Ya. dimasukkan dijadikan judi sama dia. Itu juga kena itu. Itu Tunggu, siapa kasus lupa di namanya. Kieran Trippier. Ya, Kieran Trippier Trippier, waktu itu ya. sebelum mau pindah dia ngasih tahu info tips ke temennya gue mau pindah ke sini, lu pasang odds itu kan kalau masang ada jumlah maksimal yang bisa lu taruh gitu. Dan dia nyuruh temennya untuk pasang maksimal. Oke. Dan itu kebaca, pasti akan kebaca Wayne oleh Rooney aja sampai 12 miliar hilang Iya, main judi, pasti itu oke, kebaca. karena Tapi- bukan judi sepak bola, judi yang lain mungkin dan ya. uniknya kalau dari yang gue pedoman di FA itu yang gue baca untuk peraturan untuk pemainnya jelas dan ini juga berlaku untuk manajer dan staf kepelatihan pun juga berlaku. Yang uniknya kalau untuk wasit itu sifatnya himbauan gitu. Untuk para wasit kalau dicurigakan atau ini harap melapor segala macam. Jadi mungkin peraturannya agak aneh juga untuk para pemain, pelatih dan juga officials itu ketat. Tapi kalau untuk wasit ini kan seleksinya bakal jadi lebih sulit juga. Jadi gua rasa mungkin ada indikasi PJOML itu juga nggak terlalu bersih-bersih banget juga kalau ngeliat di performanya musim ini wasit begitu jelek, ya bukan nggak mungkin. Judi itu bukan cuma nyerang ke pemain, bukan cuma nyerang pelatih atau si staff-staffnya, Bisa mungkin jadi, udah Bang. masuk ke jajaran wasit juga kalau untuk soal pengaturan skor segala macam. Tapi yang jelas salah satunya Tonali ini juga menjadi pemain yang akan masuk rehabilitasi. Mungkin Yes, rehabilitasi di tempatnya Tony Adams mungkin ya, pemain Arsenal. Kan dia buka rehabilitasi kan. ya, itu juga bekas ex pecandu itu. Alkohol. Alkohol. Tapi dia Kacau, selain kacau. alkohol rehabilitasi juga yang Ada seperti baik emang orang kalau kaya ya ininya Iya. healingnya gitu loh kalau ngadepin stres. Ya kalau punya uang kira-kira bisa lah ke Holland Casino. Kalau Asik. misalnya nggak punya uang nggak usah jauh-jauh ke Holland Bakery aja. enak Jajan juga roti. kok. Enak juga ya, Iya. Bakery. Dan tadi- Gue mainnya juga puluhan, ratusan, nggak Iya, sampai iya. ribuan. PMM-an ya. Yang nanyain MUTV-nya kapan nih? Oke, akan kita kasih. Nungguin aja, penungguin banget. Kita bahas setelah yang ini. Jebret tim, sampai juga kita di bahasan terakhir kita MUTV. Yeah. Masih seputar kita ngobrolin soal pembelian sahamnya oleh Radcliffe ya. Ya, Sebelum Radcliffe. kita bahas soal prediksi nanti. Kemarin Senin sempat kita bahas nih kok, pada pesimis semua ngomongin Radcliffe walaupun cuma 25% ya. Jelas pesimis. Walaupun 25% tapi sportingnya dia yang ngatur. Gini, gue sedikit flashback ya. Di offside 2 gue masih ingat sama di DPI. Gue bilang sama Panji, Qatar akan berikan segalanya untuk bisa menguasai MU, oke? Dan terbukti mereka lakukan.
dari bidnya 2 juta sampai 6 juta. 3 kali lipat. Pokoknya mereka udah lakukan segalanya untuk tapi bola ini kan di tangan Glazer. Gue bilang juga nanti gue WhatsApp Glazer, gue bilang lu tahan jual MU 2-3 tahun dulu biar value-nya naik. Dan nggak dijual sekarang. Mereka tahu Sama itu MU. ya. Tapi yang dijanjikan oleh Sheikh Jassim itu realistis nggak sih coach? Ketika itu benar gitu kan membeli saham MU. Gini. Lu bicara orang yang duitnya tinggal metik di kebun. Duitnya tiap hari dipetik Iya, gitu. nggak kurang duit itu. Artinya nggak ada serinya. Jadi kalau sudah Qatar, Saudi, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, itu yang turun tangan, udah susah ngelawan. Ngerti nggak? Susah dilawan. Maka dari itu bid dari 2 juta, maka dari itu gue berani bilang, ini Qatar lakukan segalanya. Kenapa gue yakin? Sekali lagi gue bukan paranormal. Karena kalau Saudi beli Newcastle image-nya di dunia nobody knows. Presentasinya Ngerti nggak? kecil. Mereka cuma di Newcastle fans-nya gede. Ya, di luar St. James Park atau apalah nama itu stadion tiap Ya, betul. minggu full 50-60 ribu, oke? Tapi di luar nothing. Once lu beli MU, lu nggak harus ngapa-ngapain. Fansnya udah kececeran. Wes. Ngerti nggak? Sampai semua goa di itu penuh dengan fansnya MU. Oke. Tapi artinya lu udah beli sejarah lu. Lu udah beli fans base lu. Yang lu harus lakukan hanya keluar duit untuk beli pemain bagus, pelatih bagus, dirtek bagus, seperti yang dilakukan City. Ya. City itu ownernya dari Abu Dhabi loh. Saudi duitnya puluhan kali dari Abu Dhabi. Ngerti nggak? Astagfirullah. Jadi kalau MBS mau, dia tinggal pompa duit kasarnya. Cuman dia butuh waktu lama kan? Kayak City butuh waktu lama dan sekarang pun penontonnya juga ya, Ya, so-so lah, iya, ngerti nggak? bener, iya. Tapi kalau lu beli MU, walaupun duit lu pas-pasan kayak Redcliffe, lu tinggal begini aja, Domba-dombanya banyak banget ya coach. semua gua keluar itu, gua langsung kosong, ngerti nggak lo? Iya. Karena fansnya dengan Real Madrid dan Barca paling banyak di dunia. Oke. Maka dari itu Qatar ngotot untuk beli MU karena lu hanya keluar duit, lu nggak butuh waktu lama. Newcastle butuh waktu lama, City butuh waktu lama, MU tidak. Itulah kenapa gue berani ambil kesimpulan Qatar ini akan ngotot untuk lakukan keluarlah dari 2M sampai 6M 3 kali lipat. Ditolak. Mereka udah lakukan segalanya dong Iya. untuk dapat, akhirnya ditolak. Oke. Si Redcliffe masuk. Redcliffe ini kan kacau. Cuman berapa persen minoritas, 25%. utang nggak dilunasin, invest juga enggak. Tapi ya akamsi. Ngerti nggak? Ya. Redcliffe itu akamsi. Dalam arti mungkin pride-nya orang Manchester bisa jadi owner minoritas. Glazer udah diiming-imingin loh. Kelihatan bahwa Glazer ini nggak peduli. Si Yasin datang, gue lunasin utang lu 1 eman lebih. Nah, Gue invest di infrastruktur lu. diperluas tuh kapasitas. Gue perbaiki semua. 1-2 M. Gue invest di sepak bola cewek lu. Gue invest di squad lu. Gue keluarin duit. Di samping 6 M masih keluar lagi 4-5 M. Glazer, I don't care. Kalau gue gak jadi pemilik lagi, gue gak peduli mau lunas atau enggak. Wow. Karena yang diinginkan oleh Yasin di luar yang IPO itu 70% kalau nggak salah, 70 lebih jadi owner. Jadi semua Glazer nggak jadi owner, total diambil alih. Nah Glazer sadar juga, jujur ya kalau gue jadi Glazer, gue lakukan hal yang sama kayak Glazer. Nggak akan dijual. Ngekip. Ya. Nggak akan. Kenapa? Value MU ini naik terus. Di tangan Redcliffe akan menjadi orang yang tepat kah untuk melakukan perombakan, memperbaiki MU ke Enggak, depan? lu memperbaiki kan butuh duit. Iya. Kalau dia nggak keluar duit mau apa? Emang dia tukang sulap apa? Kan enggak. Pemain-pemain yang dibelikan MU juga cukup mahal. Oh iya, Coach. dan itulah yang gue lihat juga. Gue lebih pesimis daripada mayoritas fans MU. Walaupun kalau MU kalah, gue pasti happy dan ngebully. Tapi kalau gue harus, Semua happy itu kalau gue MU kalau kalah. harus objektif, gue lihat tahun ini MU masih bangkit. Masih bisa bangkit. Ya, absolutely.
MU akan bangkit, bahkan gue bilang MU bisa masuk 4 besar. Yang gue prediksi kan Arsenal, City, Liverpool sama MU. MU. Masuk 4 besar. Spurs nggak ya? Ya, Spurs kan tiap tahun begitu, selalu di papan atas. Hilang. Ntar Desember udah mulai turun-turun. Dan Oke. kalau kita ngomongin Iya, soal Rizal. MU, ini tim yang baru aja di tahun ini mecahin rekor untuk sponsor Adidasnya, sponsor terbesar sepanjang masa, dan juga mereka baru aja mecahin rekor juga di akhir musim kemarin sebagai tim dengan revenue paling besar, Ya. dan itu memecahkan rekor semua tim yang pernah ikut di ajang industri sepak bola ini. Jadi bisa dibayangkan begitu masifnya United. Dan gue sempat bilang juga ketika mereka ngomong di DPI, ketika mereka deal dengan Adidas dengan bayaran kontrak paling tinggi, ya bisa gue bilang emang top of mind kalau ngomongin bola itu masih MU sampai sekarang. Top of mind ya kalau kita ngomongin bola, tim apa ya Manchester United. Ya, sekarang gue tanya, Masih terjadi. emang orang Adidas setolol itu? Lihat MU tahun lalu, Iya. ya, bisa bilang terseok rank IFL. 4 Revenue-nya gokil. dibuat enak, tapi kan mereka melihat kontraknya 10 tahun kan? Iya, panjang. Yang mereka lihat kan long term. Jadi seperti gue sama orang Adidas, gue juga ngelihat MU ini bahaya. MU ini akan bangkit. Tapi selama mereka nggak bangkit, kita manfaatkan. Kita bully. Kita injek-injek Justru fansnya. dibully semakin value-nya semakin Iya. tinggi ya. Kita injek-injek gitu fansnya. Oke? Mumpung bisa. Karena nanti nggak bisa, gue yang dibully sama mereka. Dibalik, oke. Ngerti nggak? Tapi gue lihat MU akan bangkit tahun ini juga. Begitu pula juga Adidas itu orang yang pintar semua. Iya. Profesional yang sudah punya hitung-hitungan. Ruginya di mana, untungnya di mana. Mereka bisa melihat prospek ke depan. Itulah kenapa gue juga bilang di DPI ke Panji. Gue jadi Glazer, gue nggak akan jual full. Ngapain? Kalau lu dalam 2 tahun, Glazer itu sebenarnya minta 8M, Nes. Oke? Value di pasar itu 3M. Apalagi sekarang setelah Yasin mundur, sahamnya drop ke 18,4 Ya. kalau nggak salah, Oke. per saham. Menurun lagi kan. Jadi kalau lu punya aset 3M, let's say lu punya rumah lah, lu punya rumah di Pondok Indah harganya 3M. Ada orang datang kucuk, gue beli nih 6M rumah lu. Kan biasanya dijual. Iya. Iya kan? Ini enggak. Ini enggak. Kenapa ini enggak? Karena dia lihat rumah gue tempatnya strategis. Desainnya bagus, investnya semua bagus. Makanya kalau gue tunggu lagi ini bisa ke 8M. Kecuali Yasin sekarang bilang, nih gue kasih lu 8M. Nah, Ngerti nggak? Baru mungkin dilepas. Tapi Yasin mentok dari 2 udah ke 6 udah mentok kan? ya. Nggak mau naik lagi. Iya. Nah kalau Glazer, gue tunggu 1-2 tahun lagi kalau seandainya naik prestasi MU, Wah, lebih value tinggi lagi. naik, sponsor naik, semua naik. Gue bisa jual 8M. Apa salahnya lu dapet 2 miliar dolar ekstra ya? 2 miliar dolar ekstra atau 2 miliar pounds malah ekstra dalam 2 tahun. Gue sih gue tunggu. Dan ini uniknya kita kan hampir masuk di bulan November nih. Gue masih ingat banget November tahun lalu itu keputusan baru muncul di media tuh. Glazer akhirnya bisa untuk ngejual MU mulai muncul ke permukaan. Akhirnya ada keputusan itu. Tes ombak kan? Bersamaan sama Liverpool juga kan waktu itu. Iya. Owner-owner Amerika bersamaan hampir secara waktu bersamaan ngumumin kalau mereka mau ngejual tim. Yang awalnya umuminnya mau mayoritas, lama-lama geser, ya minoritas saya deh jualnya segala macam. Kalau Lama-lama Liverpool bergeser. jelas-jelas pasar. bilang kita mau jual minoritas. Beda dengan yang ini. Makanya nggak ada yang minat. Kalau mayoritas baru. Kalau MU hanya bilang ngejual. Iya. Oh, nggak Jadi bilang. pada datang. Nggak bilang Iya, mayoritas investor apa pada nggak datang. bilang. Investor pada datang. Investor pada datang. Jadi mereka mau cek ombak aja. Tes pasar. Oh ternyata MU masih seksi ya, absolutely. That's why dari bulan Juni Juli waktu liga lagi nggak ada kan obrolan kita udah banyak banget tuh ngomongin soal ini jadi nggak sih Qatar sampai ada tenggat waktu itu 2 Iya. minggu 3 minggu nggak jadi Lu, juga. segala Qatar itu macem. udah berikan segalanya. iya. Qatar itu benar-benar udah berikan segalanya karena mereka ngebet banget. Tapi semua juga ada batasnya. Akhirnya nggak Dan jadi. gue rasa naik 300% untuk gue sudah luar biasa kan. Cek Yasin bakal alat untuk ngotot untuk beli lagi atau beralih ke tim lain. Mungkin Liverpool mungkin katanya dikabarkan akan dibeli oleh Yasin. Gini ya, orang Timur Tengah bukan orang Timur, orang Asia. Egonya itu kan orang kaya Asia. Timur Tengah kan Asia, termasuk Jepang, Cina, Indonesia. Gengsi. Orang kaya itu kan gengsinya tinggi. Beda sama orang Eropa. Apakah dia berhenti di sini atau masih lanjut lagi nih? Lu kalau lihat Glazer jalan-jalan di New York, udah kayak gembel. Biasa aja. Lu nggak nyangka kalau dia itu bilioner.
bukan milioner tapi bilioner. Nggak nyangka. Dan kalau gue jawab Karena nggak pertanyaan, peduli dengan ego. Tapi kalau Arab kan egonya tinggi. harus dapat ini. Harus dapat. Karena kalau dia lepas total Saudi masuk disalib itu. Ya mungkin dia sakit hati. Wah gue beli Liverpool aja atau siapa kayak nanti di Liga Inggris atau dia akan tetap ngotot. Lu terus mau beli MU. lu mau beli Liverpool kalau FSG sudah bilang kita nggak mau jual mayoritas, mau apa? Oke. Nggak ada guna juga. Yang bisa jual Arsenal. Nah, itu masih bisa tuh. Aja ntar dulu kalau itu. Nah, itu Arsenal masih bisa dijual full tuh. Biar Liverpool ada temennya sesama Iya, Amerika iya. dulu lah, tahan Nah, dulu. gimana kalau Kroenke bilang, "Ya, gue mau jual 100% dengan itu." Nah, semoga Amin. doa gue terkabul kejual. Ya, Jasim ke Arsenal dijual aja gitu. begitu. Kalau ngomongin soal Nanti. Jasim bakal balik lagi apa enggak, gue yakin akan balik lagi karena Iya. di bulan Juni Juli pun mereka udah ngasih tawaran yang katanya tuh udah take it or leave Iya, it. iya. Mereka udah ngasih itu Ternyata tetap datang iya, juga dan iya, gue rasa iya. pola itu akan terus berulang Iya, sampai akhirnya dapat sampai mereka 100%. dapat, betul. Dan itu ya take it or leave it aja, mereka bisa balik lagi. Kenapa 1 tahun 2 tahun mendatang nggak akan balik lagi? Jadi gue rasa mereka akan balik lagi, tapi untuk fans MU dengan kepemilikan Radcliffe ini yang walaupun saham minoritas tapi yang dijanjikan adalah Ini belum pembenahan. deal juga kan sama Radcliffe. Masih proses segala macam. Iya. Besok Katanya- arahnya udah jelas lah. Ya, Arahnya besok gitu. katanya. Tapi Ada untuk potensial. 25% katanya dia bakal punya kendali di bidang sporting director, ya mungkin itu angin segar juga buat United karena ini kan udah jadi masalah di United selama 10 tahun 20 tahun terakhir, sporting directornya selalu jadi masalah, soal rekrutmen selalu jadi masalah. Jadi gua rasa dengan kehadirannya Radcliffe, apalagi dia mau datengin si Paul Mitchell, seharusnya menjadi angin segar Bisa dan lah ya. bisa jadi game changer juga untuk di Manchester United. Tapi yang perlu kita ketahui juga yang namanya perombakan sporting director, yang pasti juga ada perombakan soal transfer policy, itu nggak akan datang dalam waktu singkat juga perubahan yang akan dirasakan Ya, ke pelan-pelan timnya. ya. Kayak contoh paling dekat ya Liverpool, kalau mau ngandelin Moneyball itu kan contohnya sporting director ngetren itu kan waktu itu si Liverpool tuh, si Liverpool, Edwards iya. itu kan hasilnya nggak setahun 2 tahun, nggak setahun 3 Pelan-pelan, tahun, iya. 4 tahun 5 Butuh tahun waktu. baru bisa pemainnya tuh perform, baru bisa ngasilin gelar ya mungkin. Enggak yang akan itu kita lihat di itu United. gue bilang Moneyball-nya Liverpool flop. Yang bikin Liverpool sukses itu Klopp. Klopp. Tapi Oh, termasuk dong itu Klopp, Moneyball, bukan proses-proses Moneyball. itu. bukan Moneyball. Lu sebagai fans Liverpool lu lihat 3 tahun yang lalu berapa pemain muda yang mereka beli yang flop. Ya tapi mungkin gini coach, kalau ngomongin bandingin sama Liverpool sama MU, kalau Liverpool kan prosesnya dia harus jual untuk ngebeli. Tapi kan kalau untuk United, mereka punya daya kantong yang lebih dalam. Beli Ya aja seharusnya mereka bisa ngelakuin Sebenarnya itu. Liverpool juga punya, cuma Kan pelit nahan aja. tahan dulu. Oke, Oke. nah Kalau untuk masalahnya United lebih. masalah Niko besok lawan Sheffield harusnya bisa dihajar dong sama MU. Bisa, tapi Sheffield ini selalu menyulitkan tim-tim besar. City aja kemarin disulitkan sama Sheffield. Ya, 3 poin jaminan nggak melawan juru kunci bagi MU. Kalau untuk Arsenal jaminan gue kesulitan juga kalau nggak salah Iya. lawan Sheffield. termasuk yang bisa, kalau untuk merepotkan. sejarahnya pun juga Liverpool ketika main di Bramall Lane sempat kesulitan juga pernah, walaupun menang tapi menangnya kesulitan. Tapi kalau ngomongin soal MU ini ya kalau ngomongin jaminan 3 poin, gue untuk musim ini nggak pernah bilang United di tiap matchnya bisa garansi 3 poin karena mereka selalu punya, entah kenapa mereka punya kemampuan untuk bisa ngebikin lawan itu main lebih perform dibanding mereka gitu. Jadi gue bisa khawatir juga akan United lawan Sheffield Nggak, sekalipun. lawan Sheffield harusnya bisa lah. Harusnya. Harusnya, tapi di atas Sheffield itu hancur-hancur. juru kunci Harusnya. loh. Dan United kemarin udah nunjukin mereka punya karakter, mereka mau berjuang sampai menit terakhir lawan Brentford, mereka seharusnya bisa mempertahankan intensitas kayak gitu ya. Kalau mereka bisa mempertahankan itu seharusnya nggak ada masalah. Ditambah Onana harusnya bisa ngerespon lebih bagus lagi. Beda kalau lu kalau ketemu Burnley yang di zona degradasi juga, gue masih nggak yakin MU bisa menang. Oke, seandainya Seandainya, Dok. atau Brentford atau tim apa, tapi kalau lawan Sheffield ini hancur-hancuran ini tim. Bisa ada 3 poin ya. Jadi kalau MU main jelek aja harusnya tetap bisa menang. Kecuali MU main hancurnya hancur. Nah, itu baru. hilang 3 poin. Casemiro main nggak ya? Cedera kemarin. Mungkin main, tapi cederanya nggak cedera, gue harap dia diistirahatin dulu aja. Karena Siapa? performanya Casemiro. Casemiro. Casemiro Oh, kemarin Casemiro. sempat knock, tapi tadi pagi dia dimainin Oke. juga kalau lawan si Uruguay. Walaupun performanya di Brazil juga biasa-biasa aja tadi kemarin. Jadi gue ngeliat walaupun dia fit pun gue harap si Amrabat yang bisa ngisi posisi defensive midfielder tersebut. Pokoknya jaminan lah 3 poin kata 2 pandit ini ya. Yes, benar-benar. Dan Niko, November itu bulan penuh keceriaan ya. Karena kita punya banyak acara. Tanggal 11 November itu ada acara 1000 episode DPI. Yes. Dan nanti tanggal 29 November itu ada Nih. God Match The Juara Tenis. Tuh, pokoknya untuk info selanjutnya kalian pantengin aja di Instagramnya Jebret Media. Langsung aja war tiket dari sekarang. Jangan sampai kehabisan. Betul. 11 November itu jam berapa? Nanti di info sore. Sore. Tuh seru banget kan? Sore. Oke, Gua- pastiin gua kalian tag gak ketinggalan dulu. ya Tanggal sama 11, acara besar Tanggal ini. 11-nya. Ya ini dia order of play-nya, charity match-nya seru banget. Iya, pasti. Kalau kemarin kita lihat di acara Senovarti. Senovarti. Itu wah tuh.
Plannya tuh gokil banget. Oke Jebretin, terima kasih Yang banyak. ini GOAT ya. Ya. Kalau Oke tanggal Jebretin, 11, terima Ben. kasih banyak. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah.